Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Muhammad. Buya, saya ingin bertanya mengenai anak muda yang baru hijrah dan diuji oleh Allah dengan jatuh cinta. Kan jatuh cinta itu bukan kendali kita ya Buya, itu pemberian dari Allah. Dan bagaimana dulu para sahabat bersikap ketika jatuh cinta, dan bagaimana Rasulullah SAW menasihati para sahabat yang jatuh cinta. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta adalah karunia agung yang Allah berikan kepada hambanya yang tidak punya cinta, cacat hati dan cacat mental. Cinta bukan syahwat, dan syahwat bukan cinta. Ada cinta saja, ada syahwat saja. Ada kalanya cinta yang bergabung dengan syahwat. Akan tapi kedoliman terjadi di saat syahwat dibilang itu cinta. Itu syahwat, hawa nafsu anak muda, bukan anak muda, orang yang atas dasar syahwat yang mengatakan itu cinta. Cinta bukan syahwat. Ingat. Ada orang mencintai tanpa ada syahwat, ada orang melampiaskan syahwat tanpa cinta. Semoga Allah memberikan hidayah. Itu orang yang, mohon maaf, menjual diri, semoga Allah memberikan petunjuk padanya. Dia tidak dengan cinta, cukup melampiaskan syahwat, setelah itu berpisah. Selesai. Ada orang yang mencintai plus syahwat. Dalam ridho Allah, pernikahan, di situ ada syahwat, ada cinta. Indahnya bertemunya syahwat dengan cinta dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cinta betul itu karunia dari Allah. Akan tapi sebab cinta adalah kita. Kita yang mencarinya. Dan cinta logis tidak serta-merta. Seseorang jatuh cinta itu biasanya adalah tentu sebetulnya adalah dari sesuatu yang dirasakan. Kan normal ngelihat perempuan, aku jatuh cinta sampai gila, nggak ada. Sampai enggak. Atau di tengah jalan naik motor lihat orang cantik, aku jatuh cinta, nggak ada. Akan tapi mungkin sekali seseorang laki-laki bertemu dengan perempuan, obrolan sesaat kemudian jatuh cinta. Tapi jatuh cintanya bukan dari obrolan sesaat, mungkin selama ini ada di angan-angannya. Bahwasanya mungkin seorang laki-laki yang hijrah mendambakan seorang perempuan yang solehah, dia yang baik hati, lembut hati, baik sama orang tua dan sebagainya. Sudah ada kriteria di otaknya. Kemudian tiba-tiba di saat berkomunikasi dengan seorang perempuan yang kebetulan bukan berkomunikasi asmara, tidak. Mungkin karena satu hajat dan sebagainya, jual beli dan sebagainya, tiba-tiba terpesona. Kemudian dia memutuskan untuk mencintainya. Bisa saja jatuh cinta semacam ini. Mungkin sekali. Tapi yang jelas tidak serta-merta. Maka dari itu di dalam kita mungkin, makanya ini termasuk yang kita lupakan adalah pendidikan cinta untuk anak-anak. Ini sementara dalam dunia kebebasan, dunia kerusakan mengajari cinta. Cinta yang salah. Lihat, cinta, hak syahwat dibilang cinta. Ada hari cinta, hari kasih sayang sebagainya. Itu kan diajari bercinta dengan cara yang salah. Sementara Nabi, guru cinta, mengajarkan kepada kita bagaimana cinta yang benar. Kita alhamdulillah akhir-akhir ini mencoba kita hadirkan diklat, namanya diklat cinta. Bagaimana orang itu mencintai dan ingat cinta itu logis. Sehingga sering kami sampaikan kepada anak-anak muda, jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya. Akan tapi biar akal cerdasmu yang membukanya. Sehingga tidak menjadi cinta buta. Cinta buta ini kan cinta salah. Sehingga gula Jawa rasa coklat, dunia seluas daun kelor. Banyak orang baik katanya sudah tidak ada kecuali hanya dia. Bukankah itu sebuah kebodohan? Nah ini, makanya ilmu cinta penting. Dan ini harus kita hadirkan ilmu cinta kepada anak-anak. Dan cinta itu ada fase-fasenya. Tidak ada serta-merta. Mungkin kalau kita sederhanakan fase orang mencintai itu adalah, pertama begini. Ada kekaguman. Kagum itu belum cinta. Cuman kadang orang sudah menganggap itu cinta. Atau kagum langsung menjadikan jatuh cinta. Jadi mula-mula kagum, mungkin kita di sebuah sekolahan, satu kelas itu ada mungkin ada 40 anak putri, 40 anak putra.
Kita sebagai anak laki-laki, dari 40 siswi, ada yang mempesonakan, membuat keterkaguman. Ada 5 atau 10 dari mereka. Mana kagum ini apa? Kalau dia lewat, mau tidak mau, kita ingin untuk menolehnya. Bukan maksiat ini, hanya keinginan untuk menoleh. Ada pengen. Ada yang menggoda, artinya dari perilakunya, sopan santunnya, keanggunannya, atau keluasannya, dan seterusnya. Dari 10 itu nanti, karena kita sering bertemu, mengerucut menjadi 5, kecenderungan. Dari 10 ada, dari satu kelas menjadi 10, 10 menjadi 5, kurang lebih kecenderungan. Dan kecenderungan inilah kita sudah waktunya harus memutuskan. Inilah, bercinta itu direncanakan. Di saat sudah ada kecenderungan kuat, karena kenapa kok 5 ini, kok terseleksi jadi 5? Karena aku dulu merindukan seorang suami atau seorang istri yang seperti ini. Mulai ada tampak, ciri-cirinya ada di situ, kriterianya. Maka saat inilah kita akan menjatuhkan cinta atau akan jatuh cinta tanpa kita sadari. Maka dengan kecerdasan kita jangan jatuhkan cinta dulu, kecuali kita berpikir. Karena waktu itu berarti sudah ada yang mengetuk hati kita. Jika ada yang mengetuk hatimu, jangan izinkan hatimu untuk membukanya, tapi biarkan pikirmu. Mikirnya begini, apakah sudah waktunya aku bercinta? Dan cinta kan tidak boleh cinta 1 tahun, cinta selamanya abadi. Makanya kalau aku menjatuhkan cinta kepadanya, apakah bisa abadi cinta itu? Dan mungkinkah cinta itu akan bersambut, gayung bersambut, atau cinta bertepuk sebelah tangan? Dan mungkinkah aku bercinta setelah ini? Difikirkan. Lalu dia melihat ibundanya, ayahandanya mengizinkan atau tidak, sebelum dia menjatuhkan cinta. Baru setelah ada kemungkinan, aku sekarang belum waktunya. Kalau belum waktunya, pinggirkan. Jangan menjatuhkan cinta dulu. Pinggirkan. Selagi tidak mungkin, jangan berpikir, jangan main api, nanti kebakar. Tapi hari ini karena tidak ada pendidikan cinta, lihat ada getar-getar di hati, langsung malah berkomunikasi dan sebagainya. Padahal semula rasa senang, rasa keinginannya, rasa ingin memilikinya tidak seberapa. Akan tapi karena diasah dengan komunikasi, rayuan dan seterusnya, janji-janji, sehingga menjadi jatuh cinta, kena panah asmara. Akhirnya apa? Bisa saja seorang mencintai seseorang, di saat ditanya, apa sih yang menjadi sebab engkau cinta kepadanya? Dia geleng kepala, nggak menemukan kelebihan. Karena apa? Itulah gula Jawa rasa coklat. Nah, kalau anak muda yang lagi hijrah tadi, kemudian kok dia jatuh cinta, berpikir kembali. Sebagai seorang yang cerdas, karena dia hijrah berarti dia cerdas. Dari hidup gulita menjadi benderang iman, maka cerdas. Apakah aku bisa mencintai dia dan bisa menjadi abadi atau tidak? Apakah sudah pada waktunya? Berpikir, kemudian minta pendapat dan seterusnya. Kalau ternyata keputusannya, iya, aku harus mencintai dia, tidak ada cara untuk mengabadikan cinta. Pasti dia akan menuju pintu mengabadikan cinta. Jadi kalau cinta kita serius dan benar atas dasar kecerdasan akal kita, tentu setelah kita punya kecenderungan, kita akan menuju pintu mengabadikan cinta. Ngambil keputusan mencintai dengan masuki pintu keabadian cinta. Apa itu? Ada di dalam Islam adalah pernikahan. Selagi tidak mengarah ke sana, pasti hawa nafsu dan syahwat. Selagi Anda belum merindu untuk menikah, maka Anda tidak usah main api. Anda bisa alihkan pada yang lainnya. Biarpun ternyata sudah mulai terasa di hati Anda sangat kuat tentang dia, ingat, dunia tidak seluas daun kelor. Nah, harus seperti itu. Masih ada. Hilang 1 tumbuh 1000. Punya kewibawaan. Tidak mudah terpesona, tidak mudah dicitirayu, tidak mudah terperosok. Nah, ini indah. Jadi gagah dalam bercinta. Bukan kalah dalam bercinta. Bukan kalah dalam bercinta, tapi gagah wibawa dalam bercinta. Cinta dengan penuh keindahan. Dan ingat, kalau orang salah makan, itu akan sakit perut. Tapi kalau salah mencintai, maka akan sakit seumur hidup. Hati-hati ya. Ini sebagai mukaddimah. Kami akan hadirkan suatu ketika nanti diklat cinta. Dan sudah kita mulai. Diklat cinta bagaimana mencintai. Termasuk nanti move on itu seperti apa. Karena itu adalah hati itu bukan seperti paku dicabut begitu saja, akan tapi ada rasa yang bakal membekas, mungkin malah menjadikan orang semakin kuat dalam mencintai yang salah. Semuanya ada ilmunya diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah, baginda Nabi dalam mengajarkan cinta memang tidak bisa kita tolak, tiba-tiba ada di dalam hati. Akan tapi orang akan selalu mendahulukan imannya. Dia berkata, aku terlanjur jatuh cinta, mungkin karena dia sering membaca tentang dia, dengar ceritanya, dan seterusnya. Saking sering terdengar di telinga kita, sampai kita tiba-tiba jatuh cinta. Maka ingat,
harus melangkah menuju pernikahan. Jika belum terjadi pernikahan, akan tapi cinta terus subur di dalam hati, maka diganti dengan jihad. Tidak, aku tidak boleh menghayalkannya, nyimpan fotonya dan menghayalkannya. Tidak boleh. Sehingga dikatakan para ulama, jika ada orang meninggal dunia karena jatuh cinta tadi, kemudian dia menjaga dirinya, tidak membayangkan dia, tidak komunikasi dengan dia, akan tapi ada cinta di hatinya sampai ngenes kok mati, dia mati syahid, matinya jihad, memerangi hawa nafsu, dahsyat, mati syahid. Maka kalau sudah terlanjur jatuh cinta, ananda yang hijrah tadi, maka hendaknya sempurnakan hijrahnya. Selagi belum dengan yang halal, aku tidak boleh main api, tidak boleh komunikasi. Kalau memang merindukan yang halal, segera datang kepada orang tuanya. Kalau pun ditolak, belum terlalu sakit. Karena apa? Kita belum cinta, akan tapi baru menuju cinta. Sehingga indah. Hidup indah itu ada caranya. Menggunakan logika kita, menggunakan akal kita. Cinta logis, cinta rasional. Kalau cinta tidak menggunakan rasio adalah cinta buta. Dan cinta buta akan menyiksa. Tidak ada keseimbangan dalam cinta. Cinta itu saling menghargai, saling memberi, saling memperhatikan, tidak memperbudak. Akan tapi cinta ya tidak boleh memperbudak. Akan tapi bagaimana cinta itu mengabdi, memberi keindahan. Uhibbukum fillah, wallahu a'lam bishawab.